Halo semuanya, apa kabar? Hari ini aku bakal kasih bacaan general reading em, yang mana judulnya hari ini adalah gimana perasaan dia saat ini sama kamu. Ya, ini bersifat timeless ya, jadi kapan aja kamu nonton ya akan berlaku pada hari itu juga ya. Jadi hari ini cooling down aja dulu, santai, kita fun aja, terus fokus aja gitu. Biar energinya kuat di kamu, ya kamu fokus aja ya ketika kamu nonton bacaan general reading aku kali ini, yaitu bertema gimana perasaan dia pada kamu hari ini. Ya, kita mulai aja ya. Gimana perasaan dia sama kamu hari ini? Difokuskan ya. Aku mau ambil beberapa kartu. 1, 2, 3, 4. Ya, ini bottom of the decknya Queen of Pentacles ya. Kita langsung buka aja kartu yang pertama. Oke, Three of Wands. Kartu kedua, Chariot. Perasaan dia hari ini adalah lagi campur aduk. Dia betul benar-benar lagi gundah gulana ya. Dalam arti kata di sini dia sepertinya lebih memikirkan, dalam arti kata campur aduk, dia lebih memikirkan banyak hal ya, tidak hanya satu hal aja. Dia adalah tipikal orang yang lebih sering berpikir, lebih sering mengeluarkan ide-ide. Terus dia tuh orang yang berani untuk keluar dari zona nyamannya. Dia adalah seseorang yang tipikal orang yang berani keluar dari zona nyaman, jadi nggak cuman diem aja stuck di situ, nggak bisa diem deh pokoknya nih tipikalnya. Jadi tuh pengennya, misalnya dia punya ide yang terpikirkan belum selesai atau belum dilaksanakan, dia udah punya ide lain lagi gitu. Atau dia punya ide ke suatu tempat, tetapi kayaknya dia punya ide lagi ke tempat lain lagi. Dan dia adalah orang yang lebih memilih dan lebih tahu dia harus kemana gitu loh. Misalnya, oh gue mau makan di cafe ini, oh dia tahu kafe mana yang enak dan nyaman, yang menurut dia enak untuk buat ngobrol, buat ngopi-ngopi ya, kayak begitu ya, something like that ya. Terus di sini kayak apa ya, kayak yang dia tuh kayak seperti ini, orang yang pandai ngobrol. Kalau diajak ngobrol tuh tipikal orang yang nyambung gitu loh. Dan di sini kalau ditanya perasaan dia hari ini, perasaannya tuh kayak tidak hanya memikirkan satu hal aja, dia banyak banget memikirkan hal lain. Di lain hal adalah ketika dia bertemu sama kamu ya, dia adalah orang yang enggak mudah lupa. Jadi kalau misalnya dia pernah ketemu sama kamu atau pernah ngobrol sama kamu, dia adalah bukan orang yang mudah lupa gitu. Kadangkala misalnya dia lagi pergi ke suatu tempat, kalau misalnya kamu pernah ngobrol sama dia, oh aku nih pernah
pernah suka nih sama, misalnya kita sebut em, kayak kucing gitu. Oh, nanti dia tiba-tiba ketika lihat kucing dia inget kamu kayak gitu ya. Ya pokoknya kayak begitu, dia jadi orang yang em, nggak yang full cuek gitu loh. Di sini kalau kita lihat itu ada satu elemen, ini ya, ada satu elemen api, ada berenergi Leo, Aries sama Sagittarius ya. Ada Leo, Aries, Sagittarius, dan itu ada di Three of Wands. Jadi dia tuh adalah seseorang yang mengikuti alur. Dia adalah orang yang mengikuti alur aja, jadi nggak yang pengen menang sendiri. Misalnya ada teman yang pengen ngajak jalan ke sini ke sana, jadi dia tuh ya udah hayu, asalkan enak, dia bawanya enak, terus mudah beradaptasi, dan dia juga orang yang mudah beradaptasi nih kalau aku lihat di sini. Kita coba ini ya, kita coba ke kartu yang lain ya. Gimana perasaan dia hari ini? Perasaan yang banyak banget dirasakan seseorang itu adalah campur aduk sih. Kadang-kadang orang tuh nggak hanya memikirkan satu hal sih, biasanya dia banyak banget memikirkan banyak hal, nggak cuma satu hal. Di sini tipikal orang yang memang nggak bisa diam. Nah sini ada, nah kan dia memang sama banget dia sama The Chariot ini, jadi nggak bisa diem ya. Kalau pingin kemana-mana ya itu nih Six of Cup, bottom of the deck ada Six of Cup. Jadi dia kalau misalnya kemana-mana sama di sini, dia suka banget jalan, dia tipikal orang yang suka jalan, dan kebetulan aja dia memang nggak susah-susah banget gitu. Kalau misalnya nggak susah-susah banget keuangannya gitu, misalnya dia mau kemana-mana ya nggak bermasalah dengan uang gitu loh. Jadi misalnya kita kan kalau misalnya mau pergi kemana-mana pasti aduh gue harus sediain berapa nih budgetnya bla bla bla. Kalau dia enggak, karena dia memang udah ada gitu loh, dia memang penghasilannya udah ada, dia memang orang yang memang sudah punya uang atau sudah punya, ya istilah kalau mapan di sini kurang begitu tepat, tapi yang pasti dia memang mudah sekali kemana-mana, dia udah ada dana aja gitu loh. Jadi dia udah ada budgetnya gitu. Jadi dia kalau mau kemana-mana nggak pernah ragu ya. Jadi mau jalan kemana aja dia tidak pernah ragu untuk masalah keuangan. Jadi dia selalu ada gitu loh. Dan dia adalah orang yang memang tidak memang seperti ini, dia suka jalan, dia suka explore kemana, terus dia suka bergaul. Walaupun dia suka jalan sendiri, tapi dia orangnya suka bergaul. Di samping itu dia juga adalah tipikal yang nggak pelit, dia tuh suka berbagi, dia tipikal orang yang dermawan. Pemikirannya tuh yang dewasa ya, pemikiran yang sangat dewasa, nggak yang kayak childish banget. Jadi kalau aku lihat di sini adalah seseorang yang kamu pikirkan hari ini, dan dia mempunyai perasaannya adalah yaitu orangnya nggak cuek ya, dan dia memang tidak mudah melupakan kamu gitu. Jadi selalu always tuh walaupun dia punya teman lain atau gebetan lain atau apa gitu, deket sama orang, tapi dia nggak pernah lupa sama kamu orangnya gitu loh, selalu ingat. Bahkan ketika misalnya kamu ngehubungin dia sekedar bertanya atau
nge-WA atau apa, dia pasti oh iya iya Baang ya, pokoknya orangnya sangat-sangat humble gitu loh, orangnya ramah banget, baik gitu loh kalau aku lihat di sini ya. Dewasa juga ya, dewasa juga, dan dia mudah banget berbagi. Dia amat sangat mudah untuk berbagi kepada siapa aja, makanya oh ya dia juga penyayang binatang, dia orang yang sangat, di sini ada burung, ada ini ya binatang banteng, di sini ada guguk, ada anjing ya di sini. Nah di situ menandakan bahwa dia sangat apa sih, mudah berbagi, dan dia juga penyayang binatang, penyayang ini ya, penyayang hewan gitu loh. Jadi orangnya lemah lembut, walaupun dia tegas dia juga sebenarnya orang yang amat sangat lembut gitu. Kita coba pakai kartu ini lagi ya, gimana perasaan dia hari ini. Ini bersifat kayak apa ya, luas banget ya, walaupun aku membaca ini general juga, ini juga bisa bersifat luas banget, bisa seseorang ini bisa berenergi maskulin maupun feminim ya, bisa cewek atau cowok gitu loh. Nah ini tadi hampir ngejumping ya. Nah tuh kan jadi dia tuh kayak pemikirannya dewasa kan aku bilang tadi, karena dia juga orang yang nggak neko-neko gitu loh. Dia tuh orang yang pengalamannya memang nggak main-main gitu. Ketika ada sesuatu yang memang harus dia perbaiki ya, dia dengan sigap memperbaiki. Di sini ada bottom of the decknya the Fool gitu. Dia awalnya itu dari sebenarnya orang yang nggak ragu-ragu untuk, contoh tadi, ngebantu orang, nggak pernah lihat, nggak pernah pandang bulu gitu ya. Jadi kayak ngebantu orang tuh nggak pernah pandang bulu. Dia tuh yang memang awalnya tuh melakukan sesuatu tuh nggak mikir, maksudnya nggak banyak pertimbangan gitu. Kalau menurut dia memang itu baik, memang itu membantu orang, dan itu untuk kebaikan orang, itu iya dia akan lakukan gitu loh. Jadi nggak mementingkan diri sendiri, walaupun kadang-kadang memang dia pingin banget, oh gue pingin banget ini ya, dia memang harus memenuhi apa yang dia inginin, kadang sometimes seperti itu. Tapi kadang misalnya dia harus membahagiakan orang atau membuat orang lain senang, dia akan lakukan kayak gitu loh. Di samping itu juga dia memang nggak orang yang nggak takut-takut untuk melakukan hal ini, tidak ragu untuk melakukan hal itu. Seperti gue bisa nggak ya, enggak, dia nggak pernah berpikiran kayak gitu. Dia hanya berpikiran mau bisa mau enggak, yang penting gue lakukan dulu, yang penting ini hal benar gitu. Jadi ini positif banget, positif vibes banget ini orang ya, mau laki-laki perempuan di sini positif banget. Dan dia dengan cara begitu, dia tujuannya adalah mencapai kebahagiaan bagi dirinya maupun orang lain. Jadi ketika dia menjalin hubungan sama seseorang, dia tuh nggak yang memikirkan negatifnya, dia hanya memikirkan ke depannya gitu. Misalnya dia lagi deket sama seseorang nih, dia pasti memikirkan hal ke depannya gitu. Jadi dia nggak mikirin hal yang dia bosenan, enggak. Misalnya ada rasa bosen, dia pasti akan ngehilangin rasa itu. Jadi dia lebih positif aja, gimana gue bisa sama dia terus, gue bisa bareng sama dia terus. Jadi dia ada tipikal seseorang yang memang setia ya. Dia tipikal seseorang yang memang setia, nggak yang neko-neko tadi aku bilang, nggak yang macam-macam gitu loh. Walaupun awalnya memang dia dimulai dari coba-cobanya dia adalah bermaksud ya nanti ke arahnya mudah-mudahan lebih baik lagi gitu loh. Jadi nggak maju mundur, jadi dia mencoba sesuatu ya, menurut gue ini ada sesuatu yang baik, kenapa nggak dicoba gitu loh. Tapi kalau menurut dia sesuatunya nggak baik, ya buat apa dicoba gitu loh. Pada akhirnya kan dia tuh jadi ini ya, jadi merasa kayak gagal gitu loh. Tapi
ketika kalau misalnya dia ini kehidupan dia gagal itu ada pernah, tetapi dia adalah tipikal orang yang gak tinggal diam. Dia pasti akan memperbaiki kegagalan itu ke arah yang lebih baik, atau mewujudkan kembali yang dulu pernah hancur. Dia akan bangun kembali kayak gitu loh. Jadi gak yang aku tuh yang udah nyerah dah, pokoknya aku udah terpuruk bla bla bla. Enggak, dia bukan tipikal yang seperti itu. Dia adalah tipikal yang ya udah pokoknya nggak ada pantang menyerah. Tadi ada unsur api, ada Leo, Aries sama Sagittarius ya. Di sini juga ada lebih kuatnya, di sini ada ini ya, elemen airnya, berunsur zodiak Cancer, Scorpio sama Pisces. Cancer, Scorpio sama Pisces ya, di sini ada. Pokoknya kayak gitulah. Jadi kalau dibilang perasaan ini di sini adalah perasaan yang memang positif banget buat kamu, untuk kamu memikirkan yang pasti-pasti ada. Jadi nggak perlu yang negative thinking tentang dia. Kayaknya dia memang terbaik. Dia kayaknya yang orang yang mungkin kalau tipikal orang seperti ini lebih disabarin ya, jangan pernah kayak curiga gitu, karena dia adalah tipikal yang mandiri. Yang kalau orang yang udah mandiri, orang yang mau berbagi, orang yang mau mendengarkan keluh kesah orang lain, itu biasanya adalah ketika dia marah itu jangan kaget. Wah, luar biasa deh, tahu sendiri ya kalau misalnya orang seperti itu ketika dia sudah marah ya udah tanpa ampun deh. Makanya jangan pernah menyakiti orang yang memang pada dasarnya dia adalah orang yang sangat sabar kayak gitu ya. Jadi ada satu lagi aku coba ini ya. Coba untuk kita cari gimana perasaan dia. Ini kartu yang terakhir ya. Gimana perasaannya dia nih. Kita lihat ada api lagi, nah kan, dia bukan orang yang menyerah tuh. Ace of Cup, bukan seorang tipikal yang menyerah, selalu memulai sesuatunya dengan baik. Kan dia memang ada Six of Pentacles. Memang kalau aku lihat memang dia dari keluarga, dari kecil memang sudah dididik seperti itu. Memang adalah orang atau tipikal seseorang yang memang udah dididik dari keluarganya untuk seperti itu. Makanya terbawalah hingga dia dewasa. Jadi pas dewasa ya dia akan sikapnya seperti itu. Memang ternyata memang kulihat di sini memang didikan dari kecil dari keluarganya bahwa dia memang seperti itu. Jadi bawaan didikan dari kecil, sama orang tuanya berbuat baik, menghargai orang lain. Ya ini memang dia memang dari keluarga yang baik-baik ya. Jadi kalau misalnya mengenal sosok seperti ini memang kita perlu yang lebih mengerti ya, lebih mengerti dan paham. Dan itu memang bersyukur banget kalau misalnya kita bisa dekat sama orang seperti itu. Apalagi dia ajaran dari keluarga, bahkan dari kecil dia diajarkan seperti itu, diajarkan hal baik sama orang tua, kedua orang tuanya, apalagi sosok ayah. Dia adalah tipikal orang yang sangat dekat sama sosok ayah. Dia adalah tipikal orang yang sangat dekat sama sosok ayah. Baik untuk energi yang feminim ya,
dia sangat dekat sama sosok ayah sejak kecil gitu loh. Jadi sifatnya ini menurun dari si ayah. Untuk yang feminim ya, menurun dari sifat si ayah. Jadi kalau yang apa, maskulin, kamu memang sudah dididik dari kecil, dari keluarga. Tapi kamu yang feminim memang dari kecil kamu sudah dididik dari keluarga juga, tapi dari kecil memang sudah deket dengan sosok ayah gitu loh. Jadi makanya ketika sudah besar, ketika sudah dewasa, masih melekat gitu loh segala macam nasihat-nasihat dari si ayah ini. Untuk kamu yang berenergi feminim ya, itu melekat banget nasihat-nasihat yang dari si ayah gitu loh, buat kamu yang, buat dia yang memang berenergi apa sih yang feminim ya. Kalau misalnya yang untuk kamu yang maskulin ya, memang walau dididik dari keluarga ayah ibu, ya udah kamu tumbuhlah potensi yang seperti itu, sifat yang seperti itu. Dewasanya, cara bicara, cara menghormati orang lain dari kecil sudah ada dari orang tua. Oke, untuk bacaan kali ini cuman segitu. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika tidak resonate, dan ini general reading ya, bisa berlaku pada bisa resonate pada siapa aja. Jika tidak resonate ya diambil baiknya saja. Jadi untuk pembacaan aku hari ini, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat. Diambil baiknya aja ya guys ya, jadi jangan diambil negatifnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dan aku ucapin dadah.